Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Wira Usaha. Berbagi cerita, berbagi pengalaman untuk kita semua. Melanjutkan video yang kemarin tentang berwirausaha dan juga menjadi seorang karyawan. Ada beberapa hal yang perlu jadi catatan yang kemarin saya jelaskan, yaitu kita harus bisa membagi waktu antara kita sebagai karyawan dan kita sebagai seorang pemula dalam berwirausaha. Intinya berwirausaha itu bisa kita sandingkan atau bisa kita kolaborasikan. Maksudnya ya kita bisa menjalani wirausaha, kita juga menjadi karyawan. Kalau memang ini dikaitkan dengan keterbatasan modal yang kemarin kan begitu. Yang jelas ketika kita menjadi karyawan, ketika kita menjadi pegawai, orientasi kita, tujuan kita itu untuk membesarkan usaha kita. Apapun usaha kita itu, yang penting tidak melanggar hukum, tidak melanggar norma agama, norma sosial, norma kesopanan gitu. Intinya kan begitu. Jadi kita menjalani profesi sebagai karyawan, tapi orientasi kita untuk membesarkan usaha kita. Karena dengan catatan kita tidak mempunyai modal finansial. Selain itu, kita notabene sudah punya keterampilan tentang usaha yang akan kita jalankan, tapi hanya keterbatasan modal. Lain lagi kalau kita memang belum mempunyai keterampilan untuk memulai usaha itu. Jadi harus kita kuasai keterampilannya. Nah, mumpung kita menjadi karyawan, kita terus belajar, kita asah kemampuan kita, keterampilan kita untuk menunjang wira usaha atau usaha yang akan kita jalani. Dengan demikian nanti ada sebuah ada sebuah upaya kita atau ada sebuah target waktu yang kemarin saya jelaskan. Kita harus bisa membuka usaha ini ada jangka waktu. Kita harus bisa memulainya itu kapan, kan gitu. Seandainya kita bisa memulai usaha kita dan bersamaan atau berbarengan dengan menjadi seorang karyawan, itu syukur alhamdulillah kita akan menjalani bersama-sama. Tapi juga ada kelemahannya. Kita nggak bisa fokus, nggak bisa totalitas, nggak bisa total, nggak bisa all out menjalani usaha kita. Tapi di sisi lain, kelebihannya kita masih bisa mengembangkan jaringan. Minimal di sekitar kantor kita. Seandainya kita mau jualan nasi, bisa kita bungkus, bisa apapun. Yang kemarin yang saya uraikan, yang saya review itu adalah nasi kuning. Itu juga menjadi peluang. Jangan kita terlalu kaku dan menjudge bahwa kita menjadi karyawan tidak bisa berwirausaha. Semuanya bisa. Wirausaha itu fleksibel. Nantinya yang terpenting adalah kalau kita ingin totalitas, kita ingin all out dalam menjalankan wirausaha itu, ada masa transisi. Lah ini yang paling sulit. Seperti yang video kemarin saya jelaskan. Masa transisi ini adalah masa-masa yang paling sulit. Karena apa? Usaha kita masih labil, sedangkan kita ada di zona nyaman. Ketika zona nyaman, kita seakan-akan kalau tidak dikuatkan mental kita, ini juga semangatnya untuk berwirausaha nanti kendor. Karena ada hitungan-hitungan secara matematis bahwa kalau kita menjadi karyawan nanti begini, kalau kita berwirausaha, itu juga masih belum pasti. Karena usaha kita masih rintisan. Solusinya bagaimana? Selama kita menjadi karyawan dan target itu juga fleksibel. Target kita masih jauh, kita bisa mengembangkan pelan-pelan.
kita mempunyai kalau boleh dikatakan gambaran pelanggan kita itu sudah ada berapa, terus kalkulasi keuntungan kita bagaimana. Seandainya kita buka sore hari itu sekian penghasilannya, kalau kita bisa buka full time itu nanti bisa digambarkan sendiri, bisa dikalkulasikan sendiri-sendiri. Itu sesuai dengan di lapangan. Jadi ada sesuai dengan keadaan masing-masing di lapangan. Yang terpenting dalam berwirausaha itu kita benar-benar fokus untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Menjadi karyawan dan berwirausaha bisa juga berbarengan. Misalkan kita mau jualan pulsa, top up listrik, apa itu namanya, top up PLN atau tagihan listrik, tagihan home, itu sekarang semua aplikasi ada. Nanti juga insya Allah kita bahas bagaimana prospek kedepannya di tengah gempuran harga-harga yang ditawarkan oleh aplikasi, diskon-diskon yang besar-besaran, dengan yang pedagang, kasarannya itu pedagang pedagang kecil-kecilan seperti kita. Setelah kita mengetahui rank-ranknya pelanggan kita, omset kita, nah ini kita pelan-pelan nanti kita tata apa saja yang dibutuhkan. Sebagai misal kita harus, makanya sebelumnya saya garis bawahi, kita harus banyak belajar apa saja yang diperlukan untuk itu. Misalkan sistem pengkasiran, terus bagaimana menyetok barang itu tadi, terus bagaimana kita distributornya itu di mana, kita pencari informasinya mumpung kita masih jadi karyawan. Dengan demikian ketika ada waktu luang kita bisa mengumpulkan nomor-nomor telepon dari distributor, atau kalau perlu ada waktu kita tanya ke pedagang lain. Kalau kita malu ya kita bisa searching atau browsing. Itu sesuai dengan pengalaman saya. Pengalaman saya pertama itu saya ingin mencari grosiran, grosiran alat tulis. Ketika ada waktu, mungkin waktu istirahat atau waktu pas kita keluar, kita sambil bekerja, ketika kita sudah mengetahui alamatnya, kita datangi, kita minta informasi yang lengkap-lengkapnya, sedetail-detailnya. Kalau tidak begitu, kita bisa browsing searching tadi yang saya sebutkan, kita cari distributornya atau cabangnya atau apa namanya, atau toko grosirannya di internet. Itu banyak sekali, disesuaikan dengan wilayahnya masing-masing. Tapi yang perlu diingat di sini bahwa kalau bisa, kalau untuk mencari grosiran jangan hanya satu dulu, kita lihat dulu. Karena apa? Kaitannya nanti dengan harga. Ketika grosiran yang satu dengan yang lain itu ada selisih, ya kita bisa pertimbangkan apakah ada ongkos kirimnya atau jaraknya atau apapun. Nanti panjenengan yang bisa mengkalkulasikan atau bisa menghitung, oh enaknya ambil di grosir ini, ambil di grosir ini gitu. Jadi ada pemanfaatan waktu, efektivitas waktu itu benar-benar kita manfaatkan di tengah kesibukan kita menjadi karyawan. Dan ini bukan menjadi halangan, karyawan itu juga menjadi halangan. Nantinya itu bisa menjadi penopang untuk tumbuhnya usaha kita. Ya, ketika usaha kita sudah berjalan, misalkan yang kemarin saya contohkan, buka jam 6 sampai jam 9 atau jam 10, kita sudah mempunyai pelanggan loyal, pelanggan yang loyal, atau pelanggan yang prospek pelanggannya, atau apapun yang sebutannya, kita bisa mengkalkulasikan, oh saya per hari bisa mendapatkan penghasilan sekian. Seandainya saya resign dari ke pekerjaan saya, dari penghasilan ini mungkin selisihnya tidak banyak dari gaji kita tidak masalah, kita langsung resign. Tapi ya gitu, tetap harus ada kalkulasi, ada sebuah gambaran planning bagaimana kita setelah keluar membesarkan usaha ini.
Ketika planning itu sudah kita buat, yang sebutkan tadi ada jangka waktu dan ada target waktu dan target hasil. Nah, gitu. Nantinya di situ kita ramu, kita kalkulasikan, kita kalau boleh dihitung-hitung untung ruginya kalau kita keluar itu bagaimana. Semumpung masih jadi karyawan, kita harus benar-benar belajar, kita memanfaatkan waktunya untuk terus belajar. Belajar tentang apa ya? Belajar tentang pemasaran, bagaimana strategi nanti kita itu eh, mengembangkan usaha kita dengan membaca profil-profil orang sukses, tips-tips dan kiat-kiat orang sukses. Itu akan menjadi inspirasi. Ketika kita sudah terinspirasi, akan tertanam di otak kita bahwa kita bisa sukses. Demikian untuk part kedua dari berwirausaha dan menjadi karyawan. Kalau ada kekurangan, kesalahan, bisa dicantumkan di kolom komentar. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.